warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bertelanda, NPM 1810134111190. Saya berasal dari kelas KMDB 3 Universitas Bung Hatta, dan pelatih pembimbing saya adalah, pendamping saya adalah Kak Aji. Di sini saya akan menjelaskan sebuah materi, yaitu tentang kata atau yang bisa kita kenal dengan sandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik semua. Nah, bagaimana kabar adik-adik semuanya? Nah, di sini kakak Berta akan mengajar materi kita hari ini, yaitu tentang sandi. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Nah, ayo nih kita berdoa dulu menurut keyakinannya masing-masing. Amin. Nah, sekarang adik-adik sudah tahu tidak apa itu sandi dalam pramuka? Oh, tidak ya, belum tahu. Oke, nah sandi itu berasal dari bahasa Sanskerta yang digunakan oleh para tentara pada zaman kolonial Belanda, yaitu untuk mengirim sinyal ke tentara-tentara yang lainnya untuk berkomunikasi. Tapi mereka menggunakan bahasa atau bahasa isyarat seperti Morse atau yang lainnya gitu ya. Nah, mereka mengirimkan isyarat itu untuk mengelabui musuhnya. Jadi, orang yang bisa menggunakan bahasa isyarat atau sandi dalam pramuka ini hanyalah orang yang mempelajarinya. Kalau kita nggak belajar, ya kita tidak akan tahu itu apa sandi ya. Soalnya mereka terdiri dari bermacam-macam bentuk. Ada sandi angka, kotak 1, kotak 2, kotak 3, banyak tuh sandinya. Terus ada sandi A sama dengan N. Nah, untuk itu, marilah kita simak pembelajaran kita hari ini. Semangat adik-adik ini, sudah ada lambang-lambang sandinya. Huruf-huruf apa saja sih gitu ya sandi angka ini. Kita akan membahas dulu sandi angka. Nah, untuk yang pertama kita akan membahas sandi angka. Di sini sudah tersedia materi bentuk-bentuk sandi angka. Nah, adik-adik bisa lihat kan? Nah, sandi angka ini kalau dia huruf A berarti dia melambangkan angka 0. Sedangkan huruf B melambangkan angka 1. Dan huruf C melambangkan angka 2, D melambangkan angka 3, dan E melambangkan angka 4, F melambangkan angka 5, dan sampai seterusnya. Oke, tidak usah berlama-lama lagi, marilah kita coba untuk mengerjakan nih. Nah, kita berpedoman pada ini ya. Kalau bagi adik-adik yang belum hafal, bisa berpedoman dari ini, dan nanti adik-adik di rumah bisa mempelajarinya gitu ya. Nah, kalau seandainya adik-adik ingin membuat nama adik-adik, nah contohnya begini ya, Kak contohkan ya. Misalnya kita akan membuat ikan. Nah, kita tulis dulu di sini ikan ya, dalam ingatan aja, tulis ikan. Nah, kita lihat nih, ini angka berapa aja nih? Kalau I dilambangkan oleh angka berapa? Berarti angka 8. K dilambangkan oleh angka berapa? Angka 10. Kita tulis di sini angka 10. A dilambangkan oleh angka berapa? Angka 0. Nah, sedangkan N dilambangkan oleh angka 13. Nah, ini kan udah ada tulisannya nih, udah ada angka-angkanya di sini kan. Kalau adik-adik disuruh untuk menerjemahkannya, coba adik lihat ini di sini. A melambangkan angka berapa, B melambangkan angka berapa. Nah, di sini 8, 10, 0 dan 13. Nah, untuk membuktikannya apakah yang kita tulis tadi itu benar-benar ikan atau tidak. Nah, lihat ya, angka 8 itu melambangkan huruf I. Dan angka 10 itu melambangkan huruf K. Nah, sekarang ada lihat 0 melambangkan huruf apa? Huruf A.
Dan 13 nih tulisannya di sini, hurufnya nih angkanya, angka 13. Kita cari di sini angka 13. Yang melambangkan angka 13 adalah N. Nah, ini dia nih sandi angka. Tidak jelas? Adik-adik bisa menanyakannya. Baik, tidak ada pertanyaan ya. Sekarang kita masuk ke materi kita, yaitu sandi A sama dengan N. Kalau kita tadi membahas yaitu sandi angka. Nah, sekarang kita bahas ini ya, sandi N. Karena banyak sekali bahasa-bahasa yang kayak sandi-sandi yang lain gitu di dalam pramuka yang harus adik-adik pahami dan kakak juga belajar untuk memahami. Kalau sandi A sama dengan N ini kan ada kotak-kotak yang dapat adik-adik lihat semuanya di sini. Kotak-kotak ini di sini berisikan abjad sampai huruf N, dari A sampai huruf M. Dan selanjutnya yang tabel di bawahnya huruf N sampai huruf Z. Nah, kenapa dinamakan sandi sama dengan N? Nah, adik-adik pasti sudah tahu alasannya kenapa. Nah, kalau kita lihat dari tabel ini, di bawah kotak A, di bawahnya ada kotak N. Nah, ini yang dinamakan dengan sandi A sama dengan N. Nah, di bawah huruf A ada kotak huruf N. Di bawah huruf D ada kotak huruf O. Dan di bawah huruf C, di bawah huruf C itu ada kotak huruf T. Nah, jadi selanjutnya seperti itu. Mereka saling berlawanan. Jadi kalau adik-adik ingin membuat sesuatu, nah di sini kakak contohkan ya. Misalnya kita ingin membuat tentang alam. Nah, ini adalah contoh-contohnya. Adik-adik bisa lihat di sini. Nah, nanti kalau seandainya adik-adik disuruh menerjemahkan sandi A sama dengan N, berarti adik-adik berpedoman pada ini tabel ini. Nah, ini di sini ada contohnya ya. Ini adik-adik lihat di sini, di sini. Nah, kita ini ketika ada kalimat seperti ini, berarti kita disuruh untuk menerjemahkannya. Nah, tadi ayo kita terjemahkan ya sama-sama. Kalau adik-adik ingin membuat suatu kalimat, maka adik-adik bisa tinggal lihat aja di sini tabel ini. Kalau adik-adik ingin menulis huruf A dan adik-adik ingin terjemahkan ke huruf lain, misalnya nasi. Nah, adik-adik lihat nih di sini, huruf A lawannya apa? Berarti huruf N. Nah, berarti huruf N adik buat di sana, yaitu huruf N. Pokoknya saling berlawanan mereka. Nah, di sini udah ada contohnya, adik bisa lihat di sini, yaitu N, Y, N, Z. Nah, sekarang mari kita lihat nih apa lawan dari huruf-huruf ini. Nanti kita akan lihat apa sih arti dari kalimat ini. Nah, kalau huruf N, kita lihat di sini huruf N kan. Nah, huruf N berarti lawannya adalah huruf A. A. Huruf Y lawannya apa? Benar sekali, huruf L. L. Huruf N apa tadi? Nah, kita lihat di sini nih. A. Huruf Z lawannya adalah huruf ini di sini ada huruf M. Jadi artinya dari N, Y, N, Z adalah alam. Nah, di sini ada contohnya lagi, satu lagi nih ya Kak, contohkan ya. Kita mencari keterbalikan dari huruf-huruf ini gitu kan, ada tabel ini. Nah, keterbalikan kalau kita ingin mencari huruf A, berarti kita nulisnya huruf N gitu. Kalau ingin diterjemahkan ke dalam bahasa ke dalam sandi A sama dengan N. Nah, ini ada huruf Y, N, H, G. Nah, kita lihat nih. Huruf Y lawannya huruf apa? Huruf L. Huruf N lawannya huruf apa? Huruf A. Huruf H lawannya apa? Ya, huruf U. Nah, kalau huruf G, betul, pintar ya. Nah, ini adalah
laut. Nah, kalau adik-adik ingin belajar lagi tentang ini, adik-adik bisa melihat berpedoman pada ini tabel. Hai, sekarang kita membahas sandi yang selanjutnya, yaitu sandi kotak 1. Dia ada kotak 1, kotak 2, dan kotak 3 kalau kakak nggak salah ya. Nah, untuk membahas sandi ini hurufnya memang tulisannya nih kayak kotak-kotak gitu ya, emang nggak susah daripada sandi yang sebelumnya. Nah, ini ada nih, udah ada di sini. Pokoknya ketika adik-adik ini mempelajari ini, nah adik disuruh untuk membuat suatu kalimat, maka adik-adik akan belajar berpedoman dari ini. Nanti belajar, adik-adik akan bisa. Nah, di sini seperti huruf ini ya. Nah, kalau ini seperti huruf apa namanya? Ya, huruf lurus, terus ada huruf L terbalik. Nah, L terbalik ini berarti dia melambangkan huruf A. Ini huruf A. Nah, kalau dia melambangkan huruf L terbalik, ada seperti kuadrat, maka dia melambangkan huruf B. Ini seperti huruf U terbalik. U terbalik ini melambangkan huruf C. Pokoknya semuanya itu hurufnya nggak jauh-jauh beda. Ketika kita membahas huruf A, itu kan yang seperti L terbalik. Nah, kalau huruf B, berarti dia L terbalik juga, tapi dia ada seperti kuadratnya. Itu saja pedomannya kalau ingin menghafalnya. Ya, coba kita buat satu kalimat, Kak. Oke, kita buat satu kalimat. Kita bikin huruf kalimat aku. Nah, kita lihat di sini. A, sandi kotaknya apa? Ini. Nah, kita lihat K. Begini, seperti huruf apa ya? Meja tegak gitu ya. Begini. Kita lihat lagi huruf U. Pokoknya adik cuma berpatokan pada tabel-tabel ini saja. Kita lihat huruf U. Mana huruf U, Kak? Nah, di sini seperti huruf P. Nah, kita terjemahkan nih. Ini tadi seperti L terbalik. Apa? Huruf A. Huruf seperti U terbalik. Huruf K. Dan seperti huruf V adalah huruf U. Nah, aku. Sekarang coba adik-adik kakak buat, adik-adik terjemahkan ya apa itu. Nah, lihat ya, perhatikan ya adik-adik semuanya, adik-adik terjemahkan. Kita belajar dari kalimat-kalimat singkat saja, nggak usah yang terlalu sulit karena kita masih dasar ya, kita masih pemula. Nah, seperti huruf U ada titiknya. Ayo cari di sini. Oh iya benar, huruf D. Huruf D berarti ya, pintar sekali anak-anak adik-adik kakak ya. Nah, seperti huruf kotak gitu ya, kubus. Nah, apa tuh Kak? Lihat di sini. Ini dia. Ya benar, huruf I. Nah, seperti L terbalik tadi, itu apa? Huruf A. Nah, berarti artinya adalah huruf A. Nah, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Kesimpulannya adalah ketika adik-adik ingin mempelajari sesuatu, yang penting adalah kemauan adik-adik sendiri. Kalau ada kemauan, pasti ada jalan. Gak ada manusia yang gak bisa di dunia ini. Semua orang bisa. Kakak juga belajar untuk melakukan sesuatu yang mungkin terbilang sulit. Tapi ketika dijalani, semuanya akan perlahan dan kita bisa melewatinya. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Sekian pembelajaran kita hari ini. Silahkan adik-adik pahami di rumah ya. Untuk sandi-sandi ini, intinya adalah kemauan ya. Semangat belajar. Salam Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.